My Love is Not Blind. Part 1. Hari ini adalah hari yang membahagiakan untuk Clay. Ia akan bertemu dengan kekasihnya. Sejak tadi pagi, ia tak berhenti menyenandungkan lagu cinta. Hatinya yang berbunga-bunga membuat senyumannya tak kunjung pudar. Beberapa staf dari Dandelion Boutique saling bertukar tatapan. Mereka tersenyum melihat suasana hati sang bos sedang baik hari ini. Dandelion Boutique adalah perusahaan warisan dari ibunya yang meninggal 5 tahun lalu. Awalnya, Clay bekerja di salah satu perusahaan konsultan. Namun, ia memilih resign agar butik yang sangat dicintai ibunya itu tetap berjalan. Sempat Clay mempercayakan butik itu selama 1 tahun pada orang lain. Hasilnya sangat buruk. Setiap bulan, butik selalu mengalami kerugian hingga hampir bangkrut. Karena itu, Clay bertambah yakin kalau ia yang harus turun tangan sendiri untuk mengelola usaha itu. Clay tidak mahir dalam mendesain. Ia juga tidak ahli menggambar. Satu-satunya kelebihan yang dimiliki Clay adalah kemampuan manajemen usahanya yang luar biasa. Ia bisa menciptakan strategi pemasaran agar butik bisa bertahan di tengah persaingan. Di bawah kepemimpinan Clay, Dandelion Boutique rutin mengeluarkan koleksi istimewa setiap 6 bulan. Semua koleksi itu tergolong eksklusif karena hanya diproduksi beberapa potong saja. Di hari-hari biasa, beberapa orang juga mendatangi butik untuk dibuatkan desain khusus. Tentu saja harganya jauh lebih mahal karena nantinya pakaian itu hanya akan ada satu. Tidak akan dipasarkan seperti produk lain. 3 bulan yang lalu, Clay memutuskan untuk liburan ke Jepang untuk melepas penat setelah beberapa tahun ia hanya menghabiskan waktu untuk mengurusi butik. Di Jepang, ia juga tidak sepenuhnya hanya liburan. Ia mencari inspirasi untuk koleksi Dandelion Boutique selanjutnya. Di saat sedang berada di Tokyo Tower, Clay bertemu dengan seorang pria bernama Gilbert. Pandangan pertama, ia melayangkan senyuman. Pandangan kedua, ia mengangguk. Pada pandangan ketiga, pria itu sudah mendekatinya. Begitu mengetahui kalau mereka berasal dari negara yang sama, keduanya menjadi akrab dalam sekejap. Bahkan, Gilbert tak sungkan melilitkan syal yang dikenakannya ke leher Clay. Dari pertemu pertama itu, mereka bertukar nomor dan sepakat untuk bertemu keesokannya harinya. Clay berpikir kalau itu hanya sekadar basa-basi karena mereka berasal dari negara yang sama. Ternyata tidak. Gilbert benar-benar menghubungi keesokan harinya. Mereka pun mengunjungi Tokyo Disneyland bersama-sama. Gilbert orang yang menyenangkan. Berulang kali Clay tertawa dengan lelucon yang dilontarkan pria itu. Tanpa sadar seminggu rutin bertemu setiap hari, Clay merasa nyaman di samping Gilbert. Ia ingin bertemu dengan Gilbert lagi. Seharusnya, ia sudah pulang karena tiket sudah dibeli beberapa waktu yang lalu. Namun, ia tak peduli. Ia lebih memilih bertemu Gilbert lagi daripada pulang sekarang meski tiketnya jadi sia-sia. Di penghujung minggu kedua, Gilbert mengajak Clay mendaki Gunung Fuji. Walaupun tidak suka dengan kegiatan mendaki, Clay mengiyakan karena ia akan bersama dengan pria yang membuat hatinya berdebar-debar. Di puncak Gunung Fuji, Gilbert memegang tangan Clay. Pria itu tiba mengecup pipi Clay, lalu berbisik, "Aku suka sama kamu." Pipi Clay memerah. Ia tak menyangka perasaannya bersambut. Senyumannya merekah layaknya bunga sakura yang mekar di akhir Maret. "Aku juga suka sama kamu," jawab Clay tanpa ragu. Sialnya, Gilbert akan pulang hari itu juga. Mereka berpisah di kaki Gunung Fuji dengan satu janji. Gilbert akan menemui Clay 2 bulan lagi.
setelah ia menyelesaikan pekerjaannya lebih dulu di Bali. Gilbert bekerja sebagai manajer di salah satu hotel di Bali. Ia sudah mengajukan perpindahan tempat kerja karena tak betah di sana. Semua keluarganya ada di Jakarta. Yang ia dengar dari atasannya, surat pengajuan itu ditanggapi positif karena cabang hotel di Jakarta juga baru saja kehilangan seorang manajer. Hari yang ditunggu Clay itu adalah hari ini. Nanti malam, pesawat yang ditumpangi Gilbert akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Akhirnya, setelah 2 bulan melihat wajah Gilbert hanya lewat layar ponsel, ia akan bertemu dengan sang pujaan hati. Tidak lama lagi. Malam pun tiba, Clay pergi ke bandara menggunakan mobilnya sendiri. Di bandara, ia berdiri bersama beberapa orang yang juga menunggu kedatangan orang yang mereka sayangi. Tidak berapa lama, Gilbert muncul. Pria itu menggeret 2 koper berukuran besar dan menyandang sebuah ransel. Clay menghampiri Gilbert, lalu mengambil salah satu koper. "Apa keluargamu nggak ikut menjemput?" tanya Clay. "Nggak. Aku sengaja bilang kalau aku pulang besok. Aku mau membuat kejutan untuk mereka." "Jadi, malam ini kamu mau menginap di mana?" "Aku akan menginap di tempatmu." "Boleh, kan?" "Tentu saja boleh. Pintu rumahku akan selalu terbuka untukmu," ujar Clay tersenyum lebar. Seperti biasa, Gilbert langsung mengeluarkan lelucon sepanjang perjalanan mereka ke tempat parkir. Kata Gilbert, di dalam pesawat tadi ada pria yang sedang mengantuk ke toilet. Pria itu kembali duduk, lalu memeluk orang di sampingnya. Ternyata, pria itu salah kursi. Yang dipeluknya bukan istrinya, melainkan seorang nenek-nenek dengan riasan yang sangat tebal. Semua penumpang di dekat pria itu terkejut mendengar teriakan. Pria itu berteriak seolah melihat setan ketika menyadari orang yang dipeluknya. Clay tertawa sembari memasukkan koper ke bagasi. Ia lantas bergegas masuk ke mobil. Karena sudah malam, cahaya lampu mobilnya juga sedikit redup, Clay berkendara sehati-hati mungkin. Sesekali ia melirik ke arah Gilbert yang beberapa kali menguap. "Tidur saja. Kalau sudah sampai, baru aku bangunkan." "Iya? Tolong bangunkan aku nanti, ya. Aku nggak sempat tidur tadi. Mana capek banget berkemas-kemas barang." Gilbert lantas menurunkan sandaran mobil, lalu memejamkan mata. Clay mematikan AC mobil agar Gilbert tidak kedinginan. Mata Gilbert menyipit ketika melihat sepasang cahaya berpindah ke kiri dan kanan. Meski menyadari cahaya itu berasal dari lampu mobil, Clay tak bisa berbuat banyak. Ia sudah berusaha untuk menghindar. Akan tetapi, pengemudi mobil di depan sana adalah orang gila. Mobil itu terus pindah ke kiri dan kanan. Duar! Tabrakan tak bisa dihindarkan. Mobil Clay berguling ke samping hingga 2 kali. Kaca jendela pecah dan Gilbert yang sedang tertidur terlempar keluar karena tak mengenakan sabuk pengaman. "Arg!" Clay berteriak histeris. Ia tak bisa membuka matanya. Ada serpihan kaca jendela yang masuk. Dengan tangan gemetar, ia melepas sabuk pengaman, lalu meraba jok samping. Ia tak menemukan orang yang dicari. Gilbert sudah tidak ada di sana. Clay hendak memanggil Gilbert. Sialnya, suaranya tak keluar. Rasa sakit di sekujur tubuh seolah melumpuhkan dirinya. Dadanya terasa sesak dan udara seolah menjauh. Ia tak sanggup bernapas dengan benar. Akhirnya, tangan Clay terkulai tak berdaya. Ia tak sadarkan diri dengan darah mengalir dari kedua matanya.
Udara dingin mengembus kaki kanan Clay. Perlahan, kesadarannya mulai pulih. Meski sekujur tubuhnya terasa sakit, ia menggerakkan jemarinya. Rasanya, ia juga bisa untuk duduk. Akan tetapi, ia butuh bantuan orang lain lebih dulu. Clay mencoba membuka mata karena semua terasa gelap. Saat ia mencoba mengangkat kelopak matanya, rasa sakit yang luar biasa menyerang. Ia mengaduh kesakitan. Pak Clay, jangan memaksakan diri untuk bangun dulu. Saya akan panggilkan dokter. Terdengar suara seorang wanita dari samping Clay. Apa yang terjadi? Di mana saya? Tanya Clay. Tak ada yang menjawab. Hanya angin yang berembus yang mengatakan kalau ia sendirian di ruangan itu. Memang tak ada sanak keluarga yang tinggal bersama dengan Clay sekarang. Satu-satunya keluarganya yang tersisa adalah pamannya yang tinggal Bandung. Tidak mungkin ada yang mengabari pamannya itu sekarang. Tidak berapa lama. Dokter datang memeriksa kondisi Clay. Ada satu kenyataan pahit yang harus diterima Clay. Ia kehilangan penglihatannya. Kornea matanya rusak karena ada serpihan kaca mobil yang terbang ke sana. Harapan Clay untuk bisa melihat lagi adalah dengan mendapatkan donor mata. Dan, antrean donor mata itu sangat panjang. Pendonor juga belum tentu muncul setiap tahun. Entah berapa lama lagi agar ia mendapatkan donor. Gilbert. Bagaimana dengan Gilbert, Dok? Dia baik-baik saja, kan? Tanya Clay. Dokter itu bertukar pandang dengan perawat yang bersamanya. Sang dokter mengangguk. Pak Gilbert baik-baik saja. Dia ada di ruangan sebelah. Aku ingin bertemu dengannya, Dok. Aku ingin memastikan dia benar-benar baik-baik saja. Untuk sekarang, belum bisa, Pak. Pak Gilbert baru saja diberi obat. Sekarang Pak Gilbert sedang beristirahat. Lebih baik, Pak Clay juga istirahat. Setelah kondisi Pak Clay baik-baik saja, Bapak bisa pergi sendiri ke ruangannya nanti. Clay terdiam. Ia harus menurut agar tidak merepotkan orang lain. Sejak dulu, ia diajarkan untuk mandiri dan tidak menyusahkan. Ia harus cepat sembuh agar bisa menemui Gilbert. Setelah minum obat, Clay sempat tertidur. Rasanya aneh dan tidak nyaman. Saat ia tidur, semua gelap. Saat bangun juga tak ada bedanya. Ia tetap tak bisa melihat apapun. Ia bahkan tak tahu sekarang sudah malam atau masih siang. Clay. Pria yang mengenakan celana jeans ketat dan kemeja berwarna merah muda berdiri sambil memegang tangan Clay yang bergerak. Ye udah bangun? Dewi, Clay sudah bangun. Aduh, Nek. Eke kira, Ye nggak akan bangun-bangun. Sukriah ya Nek, Ye udah sadar. Wanita mengenakan dress coklat yang sedang duduk di sofa serentak berdiri. Ngomong yang benar, Ben. Jangan ajak Clay bicara dengan bahasamu itu. Otaknya belum kuat untuk menerjemahkan kata-kata seperti itu. Kita udah berteman lama, ya. Pasti Clay sudah mengerti Akika ngomong apa sih. Jadi, Ye nggak usah ribut. Clay tersenyum meski rasa sakit masih tersisa. Dua orang yang sekarang ada di sampingnya adalah dua sahabat dekatnya, Dewi dan Benny. Kamu nggak apa-apa, Clay? Mau aku panggilkan dokter? Tanya Dewi. Aku nggak apa-apa. Terima kasih sudah datang. Iya. Akika sempat panik loh waktu dokter nelepon. Mana Ye nggak sadar satu harian. Pas Eke pulang bentar, Ye malah sadar. Eke datang kemari,
Ye pengsong lagi. Jadi, kamu yang mengurus biaya rumah sakitku. Ya, iya, dong. Nggak mungkin mereka naruh Ye di ruang VIP tanpa alasan. Eke yang minta Ye dipindahkan ke ruang VIP biar Ye lebih nyaman. Terima kasih. Oh iya, bisa minta tolong ambilkan HP-ku. HPMU nggak ada di sini, Clay. Kayaknya hilang, deh. Hilang, ya? Sudahlah. Tolong kalian cek kondisi Gilbert di kamar sebelah. Aku mau memastikan dia baik-baik saja. Kata dokter tadi sih nggak ada masalah. Cuma aku kurang percaya dengan kata baik-baik saja versi dokter. Gilbert pacar Ye yang ketemu di Jepang? Oke. Ye tunggu di sini. Biar Eke yang cek. Benny melenggang keluar penuh semangat. Caranya berjalan persis seperti catwalk seorang wanita yang sedang berkompetisi di kontes kecantikan. Dewi menyusul karena tidak yakin dengan Benny. Mereka lantas mengecek kamar sebelah. Mereka mengecek kamar yang kanan lebih dulu. Ternyata salah kamar. Yang dirawat di sana adalah wanita yang baru melahirkan. Benny mengetuk pintu kamar. Seorang pria bercambang tipis membuka pintu. Mata berbinar menatap wajah pria itu. Wow, apa ini jodoh yang dikirimkan Tuhan untuk Eke, Nek? Jodoh palamu peang. Dewi memukul bokong Benny. Saya minta maaf, Mas. Boleh tanya, ini ruang rawatnya Gilbert, ya? Iya, Mbak. Apa saya bisa bertemu dengan Gilbert? Silakan. Gilbert sudah bangun sejak tadi. Dewi dan Benny lantas melewati pria bercambang itu. Mereka menatap pria yang sedang memakan apel di atas ranjang menggunakan sendok garpu. Wah, dia sungguh tampak baik-baik saja, kata Dewi. Kalian siapa? Tanya Gilbert, meletakkan garpu di tangannya. Kami temannya Clay. Dia menanyakan kondisimu. Ya santai banget ya di sini. Nada suara Benny sedikit naik. Ye baik-baik saja, tapi Ye sama sekali nggak berniat melihat kondisi Clay. Pacar macam apa Ye ini? Ye tahu Clay kehilangan penglihatannya? Sekarang dia buta. Seharusnya Ye ada di sampingnya kalau Ye baik-baik saja seperti ini. Cepat temui Clay sekarang. Dia ada di kamar sebelah. Atau, kalau Ye nggak mau menerima dia lagi karena dia buta, katakan langsung. Pria bercambang tipis yang berdiri di belakang menelaah kalimat Benny. Kamar sebelah dan buta? Berarti yang dimaksud pria feminin di depannya adalah korban kecelakaan bersamaan Gilbert. Bukankah korban kecelakaan itu juga seorang pria? Sahabatnya berpacaran dengan seorang pria? Bert, kamu gay, tuding pria bercambang itu terkejut. Hah? Aku gay. Pria bernama Gilbert itu juga tak kalah terkejut.